dan memahami arus informasi yang disimpan di dalam sistem informasi berbasis komputer, kemudian tipe informasi dan organisasi menggunakan sistem ERP. Dua ya. Saya sampaikan bahwa materinya lumayan banyak. Detailnya nanti teman-teman bisa, mudah-mudahan teman-teman sudah punya bukunya ya. Bisa ditanyakan ke kakak tingkat mungkin di grup ini. Atau kalau pengen baca yang versi Indonesia itu Rumi yang edisi 13 sudah ada di online ya, sudah bisa dilihat. Penerbitnya Pustaka Salemba 4 mungkin lebih mudah nanti memahami materi SIA. Nanti di pertemuan 3 atau 4 itu kan lumayan, menurut saya lumayan berat ya. Meskipun masih dalam tataran teori, sedikit masih ada sedikit beberapa praktek. Prakteknya ya membuat database relasional gitu ya, bukan praktek di dalam sistem ini atau menerapkan sistem, tapi bagaimana membuat database relasional. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang mengalami kendala di dalam membaca materi dalam bahasa Inggris bisa membeli yang versi bahasa Indonesia. Ini tidak semua saya sampaikan. Ini tujuan pembelajaran kita. Kan teman-teman bisa memahami perbedaan antara data dan informasi. Bagaimana itu karakteristik dari informasi yang bermanfaat. Ini menjelaskan dari informasi, menjelaskan keputusan yang diambil perusahaan atau organisasi, membutuhkan informasi atau proses bisnis yang menggunakan beberapa perusahaan. Kemudian bagaimana SIA menambah nilai organisasi. Jadi ada ya di tugas apa sih sistemnya? Sistem adalah seperangkat dua atau lebih komponen atau subsistem, sistem yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Dalam sistem itu ada namanya sistem ya. Sistem yang lebih kecil, di mana itu saling terkait, saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu bisa terjadi konflik ya. Dalam organisasi bisa terjadi konflik tujuan. Jadi ketika subsistemnya atau komponen atau bagian terkecil dari sistem-sistem tersebut itu tidak selaras dengan tujuan organisasi ya. Jadi tujuan besar organisasi. Sementara sistem kan punya tujuan-tujuan juga ya. Itu ketika tidak selaras dengan tujuan besarnya dengan organisasi, maka akan terjadi konflik. Sebaliknya, kalau misalnya itu selaras, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, maka tujuan baik tujuan subsistem maupun tujuan besar itu akan tercapai. Ada keselarasan antara tujuan subsistem dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ada gambaran, jadi ada proses-proses, ada subsistem, ada komponen-komponennya, ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Perbedaan data dan informasi. Katakan data itu adalah fakta ya, fakta-fakta yang dikumpulkan, jadi fakta-fakta peristiwa, kumpulkan, kemudian dicatat, disimpan dalam sebuah sistem. Fakta-fakta ini biasanya diberikan simbol ya, angka, kemudian bisa diberikan tanggal untuk menunjukkan fakta itu terjadi kapan. Bisa diberikan namanya dan lain-lain. Contohnya di sini sebuah fakta itu diberi tanggal 22 Februari tahun 2012.
dan diberi namanya perusahaan ABC. Atau diberikan nilai, nilainya 93, 20 atau 60. Kalau kita lihat data itu adalah sebuah fakta, maka data itu akan menjadi sebuah informasi ketika data tersebut di organisasi atau tadi ya dibuat, disusun dalam sebuah konteks, misalnya disajikan dalam tabel, di gambar grafiknya, itu nanti akan menjadi sebuah informasi. Fakta-fakta tersebut kalau kita gabungkan, misalnya contohnya di sini kita sajikan ke dalam sebuah invoice, fakta kejadian tanggal 22 Februari, kemudian nomor kejadiannya 123, ada customer ya, perusahaan ABC itu membeli barang item kodenya 99 sebanyak 3 kuantitas, yang nilainya atau harga satuannya adalah 20. Sehingga total invoice-nya adalah $60. Ini kan sebenarnya berasal dari fakta-fakta ya tadi. Tanggal 22, si perusahaan A membeli barang. Ya, kalau kita organisasi, kita gabungkan, kita sajikan ke dalam sebuah konteks, dalam hal ini contohnya adalah disajikan dalam invoice, maka akan menghasilkan sebuah informasi. Banyak informasi di sini bisa kita lihat. Informasinya misalnya, oh ternyata ada pembelian sebanyak item 99 itu 3. Ada informasi ya, berarti ada 3 barang 99 yang keluar. Berapa sisanya ada di gudang gitu. Oh, ada pembelian sejumlah 60. Oh, berarti nanti ada uang masuk sebanyak $60 atau ada piutang $60 gitu kan. Ini adalah sebuah informasi. Informasi itu akan membantu kita membuat atau mengambil keputusan yang lebih baik. Tapi informasi ini juga tidak terlalu banyak ya. Informasinya banyak itu justru akan mengurangi kualitas informasi. Manusia kita kebanyakan informasi masuk ke otak kita, itu akan hang ya. Bingung kita mau mengambil informasinya karena itu banyak informasi yang kita dapatkan, entah itu fakta atau itu fakta masuk semua ke dalam otak kita. Ketika kita mengambil keputusan, membuat sebuah keputusan, itu bisa kualitasnya juga bisa berkurang. Itu manusia. Sistem gimana? Sistem juga. Sistem punya keterbatasan. Storage-nya misalnya, atau tempat penyimpanannya itu terbatas. Sementara informasinya banyak yang akan disimpan. Nah, sistem yang baik dia akan menyerap ya, akan meringkas begitu banyak informasi sehingga nanti ketika disajikan ke user, informasi-informasi tertentu saja yang digunakan oleh user untuk pengambilan keputusan. Jadi pentingnya teknologi informasi digunakan untuk membantu keputusan agar lebih efektif. Kemudian value of information, nilai informasi. Nilai informasi itu apa? Informasi itu kan memberikan benefit ya, keuntungan buat kita. Bisa meningkatkan, memudahkan, membuat efisien atau efektif di dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam menghasilkan informasi tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Kita butuh waktu. Untuk mengumpulkan data itu butuh waktu. Butuh biaya ya kan. Jadi ada cost-nya. Selisih lebih antara benefit dengan cost-nya yang disebut dengan value. Value of information. Benefitnya apa? Misalnya mengurangi ketidakpastian. Misalnya apa? Kalau kita nggak punya informasi. Nah, contoh ya, misal kita mau ke bandara. Kita nggak tahu nih, pesawat kita akan take off jam 8 pagi. Kita nggak punya informasi. Di jalan itu sebelum jam 8 macet apa enggak. Kemudian kita nggak punya informasi jarak antara rumah kita ke bandara itu berapa
jaraknya berapa kilo, waktu tempuhnya berapa jam, kita nggak punya informasi, maka kita akan mengalami ketidakpastian. Kita nggak tahu nih sampai bandara jam berapa karena kita tidak punya informasi. Tapi kalau kita punya informasi yang cukup, kita akan bisa membuat sebuah perencanaan. Membuat perencanaan, pola. Kalau kita take off jam 8, kira-kira kita berangkat dari rumah jam berapa? Dengan mempertimbangkan jarak, dengan mempertimbangkan waktu tempuh, kemudian kondisi di jalan, macet atau tidak. Informasi menjadi bermanfaat. Kemudian cost-nya tadi, kita butuh waktu. Kalau informasi atau datanya banyak, biaya yang dikeluarkan atau waktu yang dibutuhkan juga akan besar. Kemudian apa yang membuat informasi menjadi berguna? Informasi itu relevan, mempunyai keterkaitan ya dengan kebutuhan kita di dalam pengambil keputusan. Misalnya kita ingin mengambil keputusan ini, seorang customer kira-kira bisa nggak kita tambahkan limit kreditnya gitu kan misalnya. Maka data-data atau informasi yang dibutuhkan itu harus relevan dengan kebutuhan kita di dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya kita ingin mengambil keputusan tentang keputusan kredit, maka kita harus mencari data atau informasi di laporan umur piutang gitu misalnya. Ini kan terkait ya. Jangan kita mencari data yang lain yang tidak ada relevansinya dengan keputusan kita gitu. Dia harus relevan. Kemudian reliable atau andal. Ini informasi itu bebas dari bias. Bias informasi bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya kesalahan kita dalam mengambil data ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah analisis, tapi karena data itu banyak, kita ngambil sampelnya aja. Sampel salah metode samplingnya itu bisa menjadikan informasi jadi bias. Contoh simpelnya, misalnya gini, kita ingin mengetahui nilai rata-rata nilai akhir atau kuliah siap kelas 4-13. Kita tidak menggunakan metode sampling yang baik. Asal aja ngambil orang-orang tertentu saja, orang-orang pintar yang diambil. Kemudian dirata-ratakan dengan samplingnya. Lalu akan tersedia informasi bahwa misalnya rata-rata kelas 4-13 adalah 8,9. Padahal yang diambil orang-orang yang pintar gitu. Nah, itu kan jadi biasnya. Tidak objektif. Contoh yang reliable. Kemudian komplit, lengkap. Informasi itu harus lengkap tanpa menghilangkan sesuatu yang penting dari kejadian atau aktivitas perusahaan. Dia harus lengkap. Kemudian tepat waktu, masih harus disajikan tepat waktu. Jadi nanti ketika misalnya nanti teman-teman bekerja di unit data nanti pada saat bekerja ya, pimpinan membutuhkan data, misalnya jam 4 tolong sampaikan data ke saya. Kalau ini minta jam 4, berarti harus disampaikan jam 4. Jangan lewat waktunya. Kemudian dapat dipahami. Informasi itu harus disajikan dengan tampilan dengan penyajian yang mudah dipahami oleh orang. Kalau kita ingin membuat atau data atau informasi ingin kita sajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, buatlah grafik yang mudah dipahami. Jangan membuat grafik yang sulit dipahami oleh pembacanya. Apa yang misalnya sulit? Dengan gambar-gambar yang mengaburkan datanya. Jadi harus menyajikan data yang mudah dipahami. Kemudian dari Google bisa diverifikasi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sama, sehingga hasilnya atau kesimpulannya dari analisa orang tersebut itu menjadi sama. Kemudian yang penting juga adalah accessible, ya, bisa diakses. Punya data yang bagus tapi sulit diakses. Pimpinan meminta data susah, orang lain data susah. Dalam prakteknya memang ada data-data yang sifatnya rahasia ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan kewenangan untuk mengakses data. Ini biasanya data-data yang sensitif ya. Tapi ada juga yang data publik yang bisa diakses oleh semua orang.
Ini nanti teman-teman ketika bekerja di data itu bisa mana kira-kira data sensitif yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Mana data-data yang publik yang siapapun bisa akses, itu bisa membedakan. Biasanya itu ada SOP-nya ya, mana data yang publish, mana data yang... Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita santai aja ya, diskusi santai aja. Kemudian informasi dan proses bisnis. Organisasi bisnis biasanya menggunakan proses bisnis untuk menghasilkan sesuatu. Apa sih proses bisnis? Bisnis adalah perangkat aktivitas yang terstruktur, terkoordinasi, saling berkaitan, saling berhubungan, yang dilakukan oleh orang, dilakukan oleh orang atau oleh mesin atau oleh keduanya untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi. Proses ini adalah sebuah rangkaian aktivitas yang saling terkait, terstruktur, aktivitas yang terstruktur yang dilakukan oleh orang atau mesin atau keduanya. Organisasi bisnis menghasilkan sebuah transaksi dari persetujuan atau perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian yang dapat diukur secara ekonomis oleh organisasi. Transaksi digunakan untuk menciptakan atau menyajikan laporan keuangan yang disebut dengan pemrosesan transaksi. Jadi pada dasarnya sebenarnya aktivitas di dalam organisasi bisnis itu membentuk sebuah transaksi ya, transaksi pertukaran antara ada yang memberi dan ada yang menerima. Ada pertukaran barang atau jasa, ada yang memberi dan ada yang menerima. Ada give dan get. Nah, contohnya di sini di posisi di tengah-tengah itu sistem ya. Sistem. Saya lupa bahwa stylus. Jadi contohnya di sini, misalnya ada yang di atas ya, ada customer ini memesan produk melalui sistem. Nah, nanti sistem yang akan melakukan pemesanan pembelian ke vendor atau pemasok ya. Ini ada interaksi. Ada yang memberi dan nanti ada yang... Nantinya apa kalau di siklus pendapatan nanti ketika kita memberikan barang atau memberikan jasa, maka kita akan mendapatkan uang. Ini ada konsep give and get. Barang give and get. Ada yang memberi dan ada yang mendapatkan. Di pembagian ada yang memberi uang atau memberi gaji penghasilan, ada yang memberikan tenaga. Lalu apa sih SIA ini? Tadi kita sudah tahu data, informasi, sistem. SIA ini sebenarnya adalah sistem. Ya. Ini adalah sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data, menghasilkan informasi untuk yang bermanfaat bagi pengambil usaha. Kita dengarkan kajian dulu ya, sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti kita ada latihan. Ini adalah komponen-komponen di dalam sistem informasi akuntansi. Jadi sebenarnya tidak hanya di sistem informasi ya. Semua yang berkaitan dengan sistem itu biasanya mencakup ya, bisa mencakup 6 komponen berikutnya.
Jadi kalau kita bicara di sini, dalam hal ini kita bicara SIA ya, sistem informasi akuntansi. Maka komponen yang pertama adalah orang ya, orang yang menggunakan sistem. Berarti ada orang-orangnya. Pasti namanya sistem, dia tidak akan berjalan kalau tidak ada orangnya. Tidak ada orang yang menjalankan sistem. Di sini perlu orang. Kemudian ada prosedur dan instruksinya. Prosedur untuk mengumpulkan, memproses, atau menyimpan data. Jadi ada prosedur yang mengatur jalannya sistem. Kemudian ada komponen data. Pasti, karena dalam sistem itu akan menyimpan berbagai banyak data yang nantinya diolah. Dikumpulkan, diolah, disimpan menjadi sebuah informasi. Kan? Informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan pimpinan atau pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan. Kemudian ada software, ada perangkat lunaknya yang ini membantu data diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasinya, misalnya ada komputernya, ada perangkat pendukungnya, fax gitu misalnya, atau telepon, ada jaringan internet dan sebagainya. Kemudian ada pengendali internal dan keamanan. Ini penting untuk menjaga aset organisasi ya, aset data dari kecurangan, dari pencurian, dari kerusakan. Karena sangat mungkin data-data yang ada di sistem tersebut bisa diambil orang. Data bisa aja rusak gitu ya, karena bencana atau mungkin karena kesalahan manusia. Maka di sini perlu adanya pengendalian internal. Ada 6 komponen di dalam sistem informasi. Ada orangnya. Kalau kita bayangkan sebuah sistem berarti ada orangnya. Ada prosedurnya. Ada softwarenya, ada infrastruktur TI-nya, ada pengendalian internalnya. Kemudian proses bisnis dalam SIA bisa dibaca ya. Kemudian bagaimana SIA dapat menambah nilai organisasi dengan meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya. Biasanya SIA itu misalnya dapat memberikan fitur atau monitoring terhadap sebuah proses produksi. Ini akan membantu jalannya proses produksi agar lebih efisien atau meningkatkan efisiensi ya. Bisa juga sharing knowledge, berbagi pengetahuan dengan SIA. Ini misalnya dari pihak-pihak tertentu ingin berbagi informasi ke perusahaan, itu bisa melalui sistem SIA. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam rantai pasokan. Misalnya kalau kita belanja online itu kan biasanya mau belanja sesuatu ada informasi persediaan produk A tinggal sekian. Nah, ini kan kalau kita bisa menyajikan data seperti itu, ini sebenarnya bermanfaat ya, bermanfaat tidak hanya buat perusahaan tapi juga buat konsumen ya kan. Jadi bagi perusahaan ini akan meningkatkan efisiensi, bisa melihat atau bisa memprediksi kapan kita akan menambah persediaan dengan adanya informasi tersebut. Kemudian juga dapat meningkatkan atau membantu di dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana misalnya ini dengan SIA kita bisa mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan dari manajemen. Misalnya SIA itu menampilkan ada laporan atau ada data atau informasi tentang biaya variabel yang tinggi gitu ya. Misalnya outlier ya, tinggi. Di bulan-bulan sebelumnya tidak seperti itu, tapi ini sangat tinggi sekali. Terus ada alertnya, ada peringatan bahwa biaya variabel bulan ini tinggi sekali. Nah ini akan menjadi pertimbangan atau membutuhkan di pihak manajemen akan menginvestigasi, akan meneliti ini kira-kira kenapa bisa terjadi. Sehingga ini kadang bisa mengidentifikasi situasi-situasi tersebut. Kemudian menyediakan berbagai alternatif, mengurangi ketidakpastian karena banyak informasi yang disajikan. Kemudian bisa menyediakan feedback sebelumnya. Jadi ketika misalnya perusahaan membuat sebuah strategi pemasaran di periode sebelumnya, kan ada feedbacknya. Misalnya penjualan menurun. Nah ini menjadi bahan evaluasi.
Oh, dengan strategi kemarin ternyata penjualannya menurun. Berarti kita harus mengubah strategi nih. Nah, jadi membantu di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian juga menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain dari SIA. Ada budaya organisasi, ada strategi bisnis, ada pengembangan teknologi. Dan ini rantai nilai di dalam SIA. Nilai itu aktivitas yang saling terkait ya di dalam organisasi yang memberikan sebuah nilai bagi konsumennya. Di dalam rantai nilai ini ada dua aktivitas, ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas pendukungnya ada infrastruktur perusahaan, misalnya akuntansi, ya kan, akuntansi, kemudian tentang hukum, tentang administrasi umum, gitu ya. Kemudian ada human resources, misalnya bagaimana merekrut pegawai atau membuat pelatihan kepada para pegawai. Kemudian pengembangan teknologi, apakah tahun ini akan mengembangkan teknologi atau membuat teknologi baru, gitu kan. Ini kegiatan-kegiatan pendukung. Kemudian juga pembelian, bagaimana pembelian bahan baku, pembelian mesin, pembelian gedung, ini menjadi aktivitas pendukung. Kemudian aktivitas utamanya adalah yang pertama inbound logistik. Jadi dia menerima dan menyimpan bahan baku ya. Bahan baku yang digunakan untuk membuat barang jadi atau jasa. Kemudian operasional ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada outbound logistik, ini mendistribusikan bahan jadi kepada pelanggan. Kemudian ada kegiatan marketing dan penjualan, iklan ya, bagaimana membantu pelanggan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhannya untuk mengiklankan produk-produk kita. Kemudian juga ada kegiatan servis pelayanan, ya. Misalnya pelayanan purna jual ya. Kita memberikan pemeliharaan atau perbaikan untuk barang-barang yang kita jual. Kemudian di bab 2 ini tentang pemrosesan transaksi dan ERP system, enterprise system. Dan materi ini adalah kita memahami siklus, bagaimana siklus pemrosesan data, memahami apa itu ERP system. Ini kalau kita lihat siklus pemrosesan data dimulai dari inputan data ya, data diinput, data diproses, dan disimpan di dalam storage, dalam penyimpanan. Kemudian menyajikan outputnya adalah sebuah informasi. Nah, di dalam penginputan data itu dimulai dari mengambil data-data transaksi yang diawali dari sebuah aktivitas bisnis. Jadi dari sebuah aktivitas bisnis, data itu berasal dari aktivitas bisnis. Kemudian memastikan data yang diambil itu akurat dan lengkap. Kita harus lengkap dan akurat. Memastikan kebijakan perusahaan itu dijalani. Kalau misalnya data itu harus diverifikasi, ya maka harus diverifikasi. Kebijakan perusahaan bahwa setiap data keuangan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diinput. Jadi harus kebijakan perusahaan itu harus diikuti. Bagaimana data itu bisa akurat? Ini contohnya kita menyediakan instruksi-instruksi di dalam sistem ya. Sistem itu dibuat disediakan instruksi bagaimana data itu akurat. Misalnya di dalam form penginputan itu diberikan fitur checkbox ya, checkbox atau tickbox. Checkbox itu yang tanda centang atau drop down, ada pilihan-pilihan ya, ketika kita klik maka akan ada pilihan yang harus kita pilih ini untuk berikan akurasi ya. Jadi memang data yang kita input itu berdasarkan data yang sudah tersedia di dalam drop down tersebut. Atau untuk
kelengkapan data itu ketika diinput lengkap itu harus menyediakan atau didukung dengan pengendalian internal. Misalnya dokumen-dokumen tersebut tertentu itu harus diberikan nomor ya, kayak misalnya cek kan ada nomornya ya. Jadi nanti kalau ada nomor yang tidak lengkap di sistem ketahuan ini kemana nih, cek nomor sekian nggak ada di sistem, oh ternyata dibatalkan, sudah dihapus, kita hilang. Dengan model pre-numbered dokumen kita bisa mengetahui keberadaan, memastikan bahwa data tersebut lengkap. Ketika kita mendapatkan data ini biasanya sebuah aktivitas ini mencakup 3 hal. Pertama, aktivitas tersebut menarik perusahaan, misalnya penjualan. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik perusahaan. Kita bisa juga aktivitas tersebut berdampak terhadap sumber daya. Karena sebuah transaksi mengakibatkan persediaan bertambah atau mengakibatkan kas bertambah. Ini kan ada dampak ya. Ada dampak resources-nya, ada dampak sumber dayanya. Kemudian ada orangnya yang berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Apakah itu customer atau pegawai. Ini dokumen-dokumen sumber yang dalam penginputan data ada dengan sumber kertas, ada turnaround dokumen. Turnaround dokumen itu jadi dia berputar ya dari. Misalnya dokumen itu berasal dari contohnya gini, kita makan di restoran gitu kan. Pesan itu kan disodorin menu ya, ada angka gitu kan, angka di daftar makanan. Kemudian kita tulis ya, kita mau pesan makanan ini 1, minuman ini 2 gitu kan. Itu kan kertasnya dari perusahaan ya, dari rumah makan tersebut. Kita input datanya secara manual, kemudian nanti akan diserahkan ke bagian produksi. Oh, si customer pesan ini. Datanya masuk ke sistem, menjadi input ya kan. Jadi output dari kita kemudian menjadi input perusahaan. Nah, kemudian nanti akan keluar outputnya berupa tagihan. Outputnya berupa tagihan akan menjadi input customer kan. Oh, saya harus bayar berdasarkan yang saya pesan. Itu namanya turnaround. Jadi output di satu unit kemudian menjadi input di unit lain. Bisa juga data itu diambil secara otomatis, misalnya dengan mesin ya. Mesin, kalau teman-teman pernah lihat minimarket ada barcode ya, ada mesin penangkap barcode, membaca barcode, atau apa namanya CDI kan, kalau pakai kita belanja pakai kartu debit, atau kita ke ATM, nah itu kan menangkap data secara otomatis. Kita ngambil uang, langsung ditangkap oleh mesin bahwa kita membutuhkan sejumlah uang sebesar berapa. Kemudian tempat penyimpanan data ini account. Bentuknya kalau untuk yang organisasi data bisa dalam bentuk chart account atau bagian akun, kemudian bisa jurnal atau buku besar bantu ya, tambahan, kemudian ada buku besar. Kemudian bagaimana data itu supaya bisa disajikan dengan sangat baik ya. Jadi ada kalanya data-data itu harus disummary ya. Harus disummary, harus disajikan secara teratur, maka kita butuh sebuah teknik kodifikasi. Ada beberapa tekniknya, yang pertama ada sequence kode. Jadi kodenya itu berdasarkan urutan, urutkan. Cek itu berurutan kan nomornya ya, cek berurutan. Kemudian ada model blok ya, kode blok. Jadi di blok kita membuat sebuah range tertentu, sebuah blok tertentu untuk kode untuk barang kategori tertentu gitu ya. Misalnya untuk kita jual kulkas gitu ya. Jadi kita kasih kode kulkas itu, kalau kita perkirakan kulkas itu kira-kira ada berapa macam, ada berapa tipe. Maka kita membuat range yang kira-kira akan menampung semua jenis kulkas gitu ya. Maka blok ini harus mempertimbangkan kecukupan barang yang akan kita simpan gitu ya. Kalau misalnya kulkas itu bisa berjumlah tipenya itu ada misalnya 1000, maka digitnya memungkinkan bisa membuat angka 1000 gitu ya, blok kode. Bisa juga grup ya.
buat sebuah. Kemudian ada model juga, model atau kode mnemonik. Nah, ini gabungan antara huruf dan angka. Kita lihat di kendaraan ini kan ada huruf ya, ada plat. Depannya B, oh berarti dari Jakarta. Depannya D, berarti dari Bandung. Kemudian ada angkanya. Kemudian di belakang ada huruf lagi. Ini mnemonik. Kemudian audit trail, jejak audit. Ini adalah jalur transaksi ya, jalur transaksi kita bisa menelusuri dengan sistem kita bisa menelusuri jalur transaksi baik itu dari dari awal dia pertama kali ada sampai dengan akhirnya finalnya di laporan terakhir dia muncul, atau sebaliknya bisa juga kita melihat dari laporannya ini di sistem bisa melihat jejak transaksinya dari laporan dia. Kita bisa melihat pembeliannya di awal itu ke siapa, tanggal berapa jumlahnya. Itu namanya audit trail. Kemudian untuk penyimpanan berbasis komputer ini biasanya tersimpan ke dalam sebuah master file ya, atau file transaksi. Jadi di sistem ini nanti pembahasan lebih detail mungkin di pertemuan tentang database relasional ya. Jadi sebuah data itu disimpan bisa dalam master file. Master file itu yang biasanya menjadi referensi file-file yang lainnya, atau file transaksi ya. Setiap transaksi, ada transaksi itu disimpan ke dalam sebuah file transaksi. Nah, contohnya ini, kalau teman-teman lihat ada sebuah tabel, bayangkan di Excel ya, bayangkan di Excel. Kalau yang judul di atas ada customer number, ada customer name, ada address, ada credit limit, ada balance. Nah, itu namanya atribut. Atribut, atau ada yang menyebutnya komponen ya, atau ya komponen data. Komponen data. Kemudian baris-baris setiap data ini ada 1983 seterusnya sampai 24750. Ini disebut dengan entity. Nilai-nilainya itu satu kesatuan disebut dengan entity. Atau bisa juga di dalam satu baris itu disebut adalah record. Nah, jumlah barisnya itu ada record. Jadi ada 3 record. Ada 3 entitas. Sementara nilai-nilai yang ada di setiap sel itu disebut dengan data values. Satu kolom, kalau di Excel teman-teman bisa lihat ya, satu kolom itu namanya field. Namanya field, individual field. Paham ya? Ini ada pertanyaan di sini. Ini dipahami, nanti kemungkinan di bab database relational akan lebih detail lagi. Kemudian di dalam pemrosesan data itu ada 4 tipe ya. Jadi nanti ketika teman-teman bekerja di unit data, maka ada 4 tipe dalam pemrosesan. Ada yang disebut dengan create ya. Jadi di sistem itu biasanya diperkenankan untuk menambah sesuatu record baru ya. Berarti sistem itu create nih. Tapi bisa jadi sistem tersebut tidak bisa menginput ya. Ada sebuah tampilan di sistem, di aplikasi, dia bisa meng-create record baru. Tapi bisa juga dia hanya meread aja, membaca aja, nggak bisa menambah record baru. Tapi ada juga nanti yang bisa melakukan update, bisa meng-create, bisa mengupdate. Kemudian ada yang mendelete. Ini secara umum seperti itu. Nah, nanti tinggal siapa aja orang-orang yang bisa atau diberikan kewenangan untuk meng-create. Siapa orang-orang yang hanya diberikan kewenangan hanya membaca data aja. Dia nggak bisa membuat atau mengupdate atau mendelete data. Ini nanti implementasinya di dalam prosesan data. Kemudian untuk output informasinya ada online, untuk soft copy ada print out. Kemudian ERP apa sih ERP? ERP itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi ya. Jadi kalau misalnya secara umum perusahaan-perusahaan bisnis itu memiliki aktivitas-aktivitas yang terintegrasi. Ada 5 aktivitas utama.
Yang pertama adalah siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, ada siklus produksi, ada siklus penggajian atau manajemen SDM, kemudian ada siklus laporan atau sistem pelaporan dan general ledger. Siklus-siklus ini akan lebih mudah dioperasikan kalau didukung oleh sebuah sistem yang disebut dengan ERP. Jadi sistem itu terintegrasi antara di siklus revenue, di siklus expenditure, di siklus production, di siklus payroll, di GL itu menggunakan satu sistem dengan database tunggal, sehingga nanti para sistem-sistem di revenue expenditure ini cukup memanfaatkan data yang ada di dalam ERP tersebut. Untungannya apa? Kita menggunakan ERP. Nah, di sini tampilannya dari satu database ini bisa menghasilkan berbagai tampilan. Kemudian data diinput hanya sekali saja, karena ini terintegrasi, terpusat, datanya terpusat, maka datanya hanya diinput sekali saja. Misalnya di sistem revenue. Nah, nanti data yang diinput oleh di siklus revenue itu bisa dimanfaatkan oleh siklus lainnya. Di siklus production bisa dipakai, di siklus GL bisa dipakai. Jadi nggak perlu menginput lagi, cukup sekali aja. Kemudian memiliki kemampuan untuk monitoring, dan meningkatkan pengendalian, kemudian bisa menstandarisasi prosedur dan pelaporan, kemudian memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan meningkatkan produktivitas melalui automation. Namanya apa? Karena ini sistem yang besar, dia bisa mengakomodir semua proses bisnis dari 5 aktivitas utama tadi. Maka tentu saja untuk membangun sebuah sistem ERP ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Biasanya dalam prakteknya ini akan sulit sekali membangun sistem yang sangat besar. Biasanya nyicil satu-satu nih, mana sistem pertama, sistem ini dulu, kemudian berikutnya ini menjadi sebuah sistem besar. Jarang yang pengalaman saya itu jarang langsung membuat sistem yang besar. Tadi karena biayanya besar ya, waktunya juga lama. Nah, ini biasanya dicicil mana yang paling utama dulu. Kemudian signifikan dalam waktu, waktu yang menjadi kendala juga. Kemudian sulit sekali kita mengubah proses bisnis. Sementara proses bisnis tadi kan aktivitas ya, aktivitas yang saling berkaitan. Nah, ketika ada perubahan proses bisnis, ini sulit diakomodir oleh sistem ERP ya. Karena kan biasanya sistem itu sudah fix ya, proses bisnisnya sudah fix, tidak berubah. Ketika ada perubahan proses bisnis, ini sulit sekali diakomodir oleh ERP, karena dia terkait dengan sistem lain yang ada perubahan sedikit saja. Ini akan mempertimbangkan proses bisnis di tempat lainnya. Jika ada berubah, jadi semuanya berubah. Kemudian kompleksnya, ya karena banyak tadi. Ada 5 aktivitas utama harus kita akomodir semua bisnisnya, jadi sistem menjadi sangat kompleks. Kemudian isi resisten. Ini biasanya kalau user sudah nyaman di satu sistem, kemudian ada sistem lain, ini biasanya agak terkendala ya, nggak kurang nyaman. Tapi biasanya di awal aja, tapi kemudian nanti kalau sudah terbiasa, user itu akan nyaman. Oke, sementara itu materi kita waktu 15 menit. Nanti ada latihan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, nanti silakan kalau mau bertanya di WA silakan. Atau mau jawab, kalau malu bertanya di WA boleh jawab ke saya, silakan. Bebas, yang penting gimana caranya teman-teman bisa nyaman belajar SIA ini. Jadi dibuat seenak mungkin ya, senyaman mungkin. Buat teman-teman tadi yang